kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor perbankan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau dengan kode emitennya BBNI yang dimana kemarin telah merilis kinerja keuangannya per semester 1 2024. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini. Untuk saham BBNI hari ini bergerak di level 5.375 atau terkoreksi 0,46%. Tapi kalau kita lihat secara kinerja harga sahamnya masih cukup baik, apalagi selama 3 bulan ke belakang harga saham BBNI sudah naik sekitar 14%. Lalu bagaimana dengan performa kinerjanya di semester 1 2024? Ya, kalau kita lihat di sini ada kinerja dari balance sheet dan juga profit loss-nya. Kita bahas dari sisi laba ruginya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini secara net profit atau laba bersih dari Bank BNI, kita perhatikan di sini ada peningkatan laba bersih sebesar 3,8% di sini ya. Kalau kita lihat di sini meningkat dari 10,3 triliun menjadi 10,69 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan peningkatan laba bersih dari perseroan didorong dari salah satunya ada peningkatan pendapatan terutama dari interest income-nya atau pendapatan bunganya di sini meningkat 7,8% dari 29,8 triliun menjadi 32,17 triliun rupiah. Kemudian juga ada dari pendapatan non bunga yang juga tercatat naik di sini kalau kita perhatikan untuk pendapatan non bunganya naik sekitar 15% dari 9,4 triliun menjadi 10,9 triliun rupiah. Namun memang kalau kita perhatikan di sini untuk pendapatan bunga bersih terjadi sedikit penurunan 7,4% dari 20,5 triliun menjadi 11,07 triliun dan juga dari interest expense-nya dari beban bunganya di sini ada peningkatan juga 41,5% dari 9,2 triliun menjadi 13,1 triliun rupiah. Tapi kalau kita perhatikan di sini secara keseluruhan profit loss-nya masih cukup baik karena masih mencatatkan kinerja laba bersih yang cukup baik. Kemudian kalau kita bergeser ke balance sheet-nya, di sini ada peningkatan dari penyaluran kredit. Jadi kalau kita lihat di sini loan dari Bank BNI, di sini meningkat atau penyaluran kreditnya meningkat sebesar 11,7% dari 650,7 triliun menjadi 726,97 triliun rupiah. Peningkatan dari penyaluran kredit otomatis juga meningkatkan aset dari perseroan. Jadi kalau kita perhatikan aset dari perseroan atau Bank BNI meningkat sebesar 4,6% dari 1.025 triliun menjadi 1.072 triliun rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada third party funds-nya atau dana pihak ketiganya. Di sini untuk dana pihak ketiga dana yang diperoleh dari ada tabungan, ada giro, ada deposito. Nah, di sini kalau kita lihat dari Bank BNI di sini meningkat sebesar 1% dari 765 triliun menjadi 772,3 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada current account, saving account atau CASA-nya juga meningkat sebesar 2,5%, yaitu CASA berasal dari dana yang diperoleh atau dana murah dari tabungan dan juga giro. Di sini ada meningkat dari 532,3 triliun menjadi 545,69 triliun rupiah. Dan di sini ada time deposit atau dana yang diperoleh dari deposito. Di sini terjadi sedikit penurunan di 2,6% atau turun dari 232,6 triliun menjadi 226,6 triliun rupiah. Nah, selain dari profit and loss and balance sheet, kita juga bisa melihat nih dari sisi segmen kreditnya. Nah, kalau kita lihat dari kredit ekspansif dari Bank BNI sendiri tembus hingga 700 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada segmen dari business banking, ada segmen dari consumer. Jadi kalau kita perhatikan memang pertumbuhan dari penyaluran kredit perbankan untuk Bank BNI di semester 1 itu meningkat sebesar 11,7%. Jadi kalau kita bisa lihat total yang paling bawah 11,7%. Angka ini sebenarnya sudah berada di target YBI ya di 10 hingga 12% dan juga sudah berada di atas targetnya dari Bank BNI sendiri di 9 hingga 11%. Kalau kita perhatikan di sini memang segmen yang paling berkontribusi terhadap penyaluran kredit Bank BNI memang porsinya di atas 50% itu masih dari segmen
korporasi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk corporate sendiri ada peningkatan sebesar 18,7% secara tahunan, yaitu per Juni tercatat 403,1 triliun rupiah. Kemudian dari bisnis banking medium, isinya ada enterprise dan juga komersial. Di sini memang sedikit turun di 2,2% atau berada di angka 97,7 triliun rupiah. Dan juga dari segmen yang kecil atau UMKM, di sini juga ada penurunan 11,2% secara tahunan, yaitu di angka 80 triliun rupiah per Juni 2024. Tapi kalau kita bergeser ke segmen dari penyaluran kredit consumer, di sini yang pertama kalau kita bisa lihat ada mortgage, yaitu mortgage ini biasanya penyaluran kredit yang biasanya untuk sektor properti, bisa tanah dan juga bangunan. Di sini ada peningkatan di 12,6% atau dengan angka 62,2 triliun rupiah. Ini sejalan ya dengan peningkatan permintaan properti yang diperkirakan sekitar 5% pada kuartal 2 2024 secara keseluruhan. Kemudian di sini ada personal loan. Jadi personal loan di sini adalah biasanya untuk penyaluran kredit yang biasanya tanpa agunan. Nah, di sini juga ada peningkatan 17%, yaitu di angka per Juni 53,8 triliun rupiah. Dan di sini juga ada dari sisi kredit card dari Bank BNI, di sini meningkat juga 9,9%, yaitu sebesar 14,4 triliun rupiah. Kemudian di sini untuk consumer lainnya juga meningkat signifikan secara tahunan 130% atau per Juni 2,3 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan dari Bank BNI meningkat sebesar 11,7% dengan tembus 727 triliun rupiah. Nah, selain dari sisi segmen kredit yang ekspansif, kita juga bisa melihat rasio-rasio yang ada di BNI di semester 1 2024. Ya, kalau kita perhatikan yang pertama di sini dari sisi rasio profitability dan juga efisiensi. Di sini secara keseluruhan hanya bank only saja. Yang pertama di mana ada current account, saving account atau jasa rasio secara konsolidasi. Di sini ada peningkatan sebesar 1,1% dari 69,6% menjadi 70,7%. Kemudian kalau kita lihat dari cost of fund-nya atau cost of fund dari dana pihak ketiga, third party funds-nya, di sini ada peningkatan juga dari 2% hingga menjadi 2,8%. Kalau kita lihat memang secara net interest margin-nya di sini terjadi penurunan di 4,6% menjadi 4%, tapi masih berada di level yang cukup baik. Dan kalau kita lihat secara cost income-nya atau biaya terhadap pendapatannya, kalau kita lihat di sini memang ada sedikit peningkatan dari 41,1% menjadi 43,7%. Jadi biasanya CIR atau cost income ratio ini bisa menjadi salah satu indikator efisiensi dari BOPO ya. Jadi kalau kita nggak mau lihat BOPO, kita bisa melihat dari sisi cost income ratio-nya. Kemudian kalau kita bergeser ke aset quality-nya nih, kualitas dari aset Bank BNI. Yang pertama di sini ada loan at risk ya, yaitu kalau kita lihat di sini ada LAR-nya, di mana kalau kita untuk melihat dari resiko gagal bayar nih para peminjamnya, kalau kita lihat di sini LAR-nya cukup baik karena resiko gagal bayarnya di sini turun dari 16,1% menjadi 12,3%. Kemudian kalau kita bergeser ke non-performing loan-nya, di sini dari kredit bermasalah, total kredit bermasalahnya juga resikonya turun kalau kita lihat dari 2,5% turun menjadi 2% saja. Dan kalau kita perhatikan kredit cost-nya atau dari biaya kreditnya juga turun dari 1,4% menjadi 1%. Dan kalau kita lihat secara rata-ratanya masih berada di angka yang cukup baik, menunjukkan bahwa resiko gagal bayar dan juga kredit bermasalah di Bank BNI di sini memang terjadi penurunan. Kemudian kalau kita lihat secara likuiditas, di sini yang pertama ada LDR atau loan to deposit ratio. Jadi biasanya LDR ini untuk menghitung likuiditas bank atau perbankan untuk membandingkan antara total pinjaman dan juga deposit dalam periode yang sama. Jadi kalau kita lihat level LDR yang cukup baik itu biasanya di 85% hingga 110%. Jadi kalau kita lihat loan dari deposit ratio Bank BNI masih berada di angka yang cukup baik di 94%. Kemudian dari LCR-nya sendiri, yaitu liquidity coverage ratio-nya, kalau kita perhatikan di sini biasanya untuk membandingkan antara liquid aset atau aset yang cukup liquid terhadap total arus kas
bersih selama 30 hari ke depannya ya. Jadi kalau kita perhatikan LCR dari Bank BNI masih berada di level yang cukup baik karena di atas 100%. Kalau kita lihat LCR-nya berada di 160,8%. Kemudian kalau kita lihat secara likuiditas, kemudian juga ada secara kapital. Di sini bank only juga, di sini ada CAR-nya sendiri. Kalau kita lihat capital adequacy rasionya, di sini juga angkanya cukup baik karena CAR perbankan yang cukup baik itu berada di atas 8%, dan di sini Bank BNI CAR-nya sendiri berada di level 20,7%. Jadi kalau kita lihat secara profitability, kemudian efisiensi, aset dan juga likuiditas hingga kapitalnya di sini memang cukup baik performanya. Apalagi kalau kita lihat resiko dari gagal bayar dan juga total kredit bermasalah di Bank BNI di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat nih dari aplikasi terbaru Bank BNI. Ya, di sini kalau kita perhatikan dulu dari 2016 kemudian hingga di awal tahun 2024 biasanya kita bertransaksi menggunakan mobile banking BNI. Nah, kemarin per 5 Juli 2024 BNI di sini merilis aplikasi baru nih. Kalau pemirsa bisa lihat di sini ada aplikasi baru namanya Wonder by BNI yang sudah rilis tanggal 5 Juli kemarin, dan bahkan kalau kita lihat hingga Agustus itu yang pengguna yang sudah aktif atau pengguna yang sudah mendownload dari aplikasi Wonder itu mencapai hingga 2 juta pengguna. Bahkan kalau kita perhatikan untuk pengguna yang aktif dalam bertransaksi itu meningkat menjadi 65% dibandingkan dengan mobile banking BNI yang hanya sekitar 30% saja. Bahkan transaksi atau frekuensi dari transaksi di Wonder sendiri di sini kalau kita lihat 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan BNI Mobile Banking sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti di sini terjadi peningkatan pengguna dan juga transaksi yang signifikan dengan adanya aplikasi terbaru dari BNI yaitu Wonder by BNI. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nih bagaimana dengan valuasi dari perbankan. Ya, di sini saya punya data ada beberapa bank yang menjadi kompetitor dari Bank BNI. Di sini ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Permata, ada Bank Rakyat Indonesia, dan juga ada Bank Mandiri. Jadi kalau kita perhitungkan dari price book value-nya, Bank Syariah Indonesia tercatat PBV 3,1, kemudian Bank Permata di 1,3, BRI di 2,5, Bank Mandiri di 2,6. Sementara kalau kita perhatikan di sini Bank BNI hanya tercatat PBV-nya 1,4 saja. Padahal kalau kita perhitungan rata-rata untuk di sektor perbankan itu berada di peer 2,4. Sehingga kalau kita perhatikan valuasi Bank BNI masih berada di bawah rata-rata dari industrinya dan juga bahkan lebih rendah dibandingkan atau lebih murah dibandingkan ada Bank BRI, ada Bank Mandiri dan juga Bank Syariah Indonesia. Ya, kita perhatikan bahwa secara valuasi Bank BNI masih cukup baik, apalagi dari total kredit bermasalah dan juga dari kredit yang kira-kira tidak akan dibayar oleh para nasabah. Ini juga resikonya cukup turun. Kita bisa lihat dari loan at risk-nya, non-performing loan-nya juga turun. Secara kinerja juga net income dan juga net profit-nya masih cukup baik. Sehingga secara kinerja cukup baik, resiko kredit meningkat, resiko kreditnya turun dan juga penyaluran kreditnya meningkat. Ini menjadi performa yang cukup baik untuk Bank BNI ke depannya.